Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertafakuh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di hari Kamis di masjid kita ini kita mengkaji Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihi Al-Husna, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih di kaidah yang keempat dari bagian ketiga dari buku ini, yaitu Qawaidu fil Adillah, kaidah-kaidah di dalam berdalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kaidah umum di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, penulis menyebutkan kaidah bahwa zahirun nusus ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani, yaitu zahir dikatakan ini zahir nas, ini zahir ayat, ini zahir hadis. Kata beliau zahir itu kalau dikatakan zahir adalah ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani, apa yang terbetik di zihni, yaitu di pikiran, dari makna ketika didengarkan ayatnya, didengarkan haditsnya, atau didengarkan konteks kalimatnya. Maka apa yang muncul dari makna yang terfahami, itulah zahir. Jelas ya? Itulah zahir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabuz zina. Maka kita katakan, Allah berfirman, jangan kalian dekati zina. Kita katakan zahir ayat adalah larangan berbuat zina. Ya, fala taqul lahuma uffin. Jangan ucapkan kepada kedua orang tua kalian. Zahir ayat larangan mengatakan pada kedua orang tua. La tusyrik billah. Jangan berbuat kesyirikan. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Zahir ayat larangan berbuat kesyirikan, wahakadza. Dan seterusnya dari ayat-ayat, kita katakan zahirnya ayat, zahirnya hadis. Nabi mengatakan yanzil rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya. Allah Rabb kami turun di setiap malam, seperti malam terakhir. Zahir hadis apa? Zahirnya hadis. Nabi mengatakan Allah turun di langit dunia seperti malam terakhir. Zahirnya Allah turun di setiap malam. Penyebutan sifat turun. Jelas ya? Itu zahir. Dan beliau singgung juga bahwa zahir itu dikatakan zahir dari ayat atau zahir dari hadis, yaitu ketika kita fahami konteks kalimat itu dengan sempurna sesuai dengan susunannya kalimatnya. Kita ambil awal lafadznya dan akhirnya. Apa yang terpahami dari konteks keseluruhan, itulah zahir. Maksudnya beliau fahamkan kita bahwa zahir itu tidak diambil sepotong dari potongan kalimat, sepenggal dari penggalan kalimat, tapi dipahami dari zahir ayat atau zahir hadits kesemuanya dari awal hingga akhirnya. Paham? Dan makna
dari yang zahir dari makna ayat atau hadits tersebut itu sesuai dengan tarkibul kalam. Iya kan? Sesuai dengan susunan kalimat, susunan kata. Beliau contohkan dalam Al-Quran lafadz Korea. Iya kan? Kita bisa pahami makna kata Korea ini ketika dimasukkan ke dalam kalimat, ketika kita pahami kalimatnya keseluruhan. Karena Korea dalam bahasa Arab kadang bermakna penghuni kampung, kadang bermakna bangunan-bangunannya. Maka kita lihat konteks ayatnya. Beliau sebutkan dalam Al-Quran. Jelas ya? Beliau contohkan dalam kalimat. Ma Zaidun illa indak wa ma indaka illa Zaidun. Ini kan? Beliau contohkan. Tidak ada penambahan kalimat atau tidak ada penambahan kata ketika berbedanya hanya ketika ditukar penempatannya. Ma indaka illa Zaidun. Artinya tidak ada di sampingmu kecuali Zaid. Berarti tidak ada orang lain. Zaid saja di sampingmu. Tapi dibalik, ma Zaidun illa indak. Tidaklah Zaid kecuali di sampingmu. Berarti tidak menafikan ada Ahmad, ada Muhammad di sampingmu. Paham? Itu zahir dari kalimat. Berarti zahir dari kalimat ma indaka illa Zaidun, zahirnya tidak ada yang lain kecuali Zaid. Ma Zaidun illa indak. Tidaklah Zaid kecuali di sampingmu, zahirnya ada orang lain selain Zaid. Tapi intinya Zaid di sampingmu. Paham? Sesuai dengan susunan kata. Padahal tidak ada penambahan kata. Itu menunjukkan bahwa yaitu keluasan bahasa Arab. Baik, kemudian beliau sebutkan bahwa manusia di dalam memahami nas atau di dalam memahami zahir ayat atau nas terbagi 3 bagian. Terbagi 3 golongan manusia. Disebutkan kismul awal, golongan pertama adalah mereka yang menjadikan zahir dari ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala haqqan yaliku billah. Hak sebagaimana yang pantas untuk Allah. Dan mereka abqau dalalataha ala dzalik, mereka membiarkan ya kalimatnya, membiarkan maknanya sebagaimana yang tersirat dalam konteks kalimatnya. Dan kata beliau haulaihumus salaful ladzina ijtama'u ala ma kana alaihi nabi wa ashabu. Dan ini mereka adalah golongan salaf. Mereka ini adalah para salaf yang mereka sepakat di atas apa-apa yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Dan tidak benar atau tidak ya berhak disandarkan laqab ahlu sunnah kecuali kepada mereka saja. Paham ya? Jadi ini mereka metode ya mengimani ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Kata beliau wa qad ajma'u ala dzalik kama naqalahu Ibnu Abil Bar. Lanjutnya kata beliau dan mereka sepakat di atas ini. Yaitu sepakat di atas ketika terdengarkan ayatnya, terbaca ayatnya, apa yang datang penyebutannya abqau. Mereka membiarkannya. Datang dalam sebagian kalimat para salaf seperti Imam Ahmad, Al-Auza'i dan imam yang lain, kata mereka amirruha kama jaa bila ta'wil. Amirruha kama jaa bila ta'wil. Biarkan ayat itu. Biarkan hadits itu tentang sifat-sifat Allah, biarkan sebagaimana datangnya tanpa takwil, tanpa membagaimanakannya, tanpa mendatangkan pemaknaan-pemaknaan. Ya, seperti dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang tangan, datang pembagaimanaannya, datang pembagaimanaannya dari orang Asy'ariyah mengatakan tangan bukan tangan tapi kekuatan, kekuasaan, kemampuan. Itu kan berarti kan lari dari zahirnya ya kan. Mereka tidak seperti para salaf. Para salaf kan tidak mendatangkan apa yang tersirat itulah yang dipahami, itu yang diimani sebab itu yang Allah inginkan. Ingat ucapan Imam Syafi'i, amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah.
Saya beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sekarang apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya? Apa yang disebutkan oleh Allah? Iya kan? Yang Allah inginkan adalah kita imani itu. Disebutkan dalil-dalilnya bahwa bagaimana Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa yang paling mudah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mentadaburinya, memahami maknanya. Berarti betul-betul yang Allah inginkan adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Persis sebagaimana yang diimani oleh para salaf. Wa abqau dalalata. Ini istilah ya. Sama dengan istilah Imam Ahmad tadi. Al-Auza'i. Amiru kama jaa bila ta'wil. Di sini disebutkan abqau dalalataha. Ya. Taib. Dan mereka sepakat di atas ini. Sebagaimana dinukil oleh Ibn Abdul Bar. Kata beliau. Ahlus sunnati mujmi'una alal iqrari bisifatil waridati kulliha fil qur'ani al-karimi wa sunnati wal imanu biha wa hamalu alal haqiqati la alal majazi illa annahum la yukayyifuna syai'an min dhalika wa la yahudduna fihi sifatan mahsurah. Kata beliau, dan mereka sepakat di atas ini. Ya, sebagaimana dinukil oleh Ibn Abdul Bar, ucapan Ibn Abdul Bar, kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, ahlus sunnah mujmi'un, sepakat. Berarti kalau sudah ada kalimat sepakat, pasti hak. Iya kan? Kalau sudah sepakat sahabat di atas itu, pasti hak. Hujjatun qati'ah. Hujjah. Kenapa? Kalau sudah sepakat para sahabat di atas itu. Kenapa dikatakan hujjah? Karena Nabi bersabda dalam sebuah hadits, la tajtami' ummati ala dhalalah. Tidak akan pernah sepakat umatku. Ya. Tidak akan pernah sepakat umatku di atas dhalalah. Di atas kesalahan. Di atas kebatilan. Di atas kesesatan. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadits, kalau mereka sepakat berarti apa? Kalau mereka sepakat berarti apa? Hak. Allah berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada selain kebenaran, pasti cuma satu. Ya, kebatilan. Tidak ada selain kebatilan, iya, kecuali kebenaran. Ya. Jelas ya? Berarti kalau bukan hak, batil. Batil hak. Dua saja. Nah sekarang kata Nabi SAW, tidak akan pernah sepakat umatku di atas kebatilan. Berarti kalau mereka sepakat, pasti hak. Nah sekarang sahabat sepakat di atas ini. Cara berimannya. Dan orang-orang yang datang setelahnya. Begini juga cara berimannya. Orang datang setelahnya, atba'ut tabi'in. Begitu juga cara berimannya. Paham? Makanya sebagaimana yang kita singgung pekan lalu ya. Bahwa kalau kita sudah tahu seperti ini. Dapat ilmu seperti ini. Maka kita bisa hukumi orang-orang yang mengucapkan di luar dari pemahaman para salaf. Ya kan? Siapapun yang mengucapkannya. Kita bisa hukumi ucapan itu keliru. Kenapa? Kita sudah tahu kesepakatan para salaf di atas apa. Apa yang mereka sepakati sekarang. Ya kan? Oh tidak ada penakwilan. Tidak ada pembagaimanaan. Maknanya jelas, diimani, selesai, titik. Baca buku, atau dengarkan ucapan manusia. Ada yang tidak seperti itu. Sudah, selesai. Ucapan batil. Nomor 2, nomor kesekian itu siapa pengucapnya? Iya kan? Yang jelas, kita tidak terpengaruh dengan ucapannya. Kenapa? Kita sudah punya ilmu tentang kesepakatan para salaf. Kaidah yang disepakati. Ini kaidah yang disepakati. Di luar daripada itu, batil. Nah, baru lihat pengucapnya. Oh, kalau pengucapnya dia al ijtihad, asalnya dia ajas sunnah, ya, kita hukumi ucapan ini keliru. Ya. Dan semoga Allah merahmati dan mengampuni pengucapnya. Nah, seperti yang disebutkan oleh para ulama tentang Nawawi, Baihaqi, ya kan begitu. Taib. Kita sudah jelaskan ya pekan lalu. Taib. Sekarang lihat bagaimana sepakat. Makanya ulama menghukumi keliru itu ucapannya.
Saya contohkan ya di dalam syarah Sahih Muslim. Dimaklumi ya, syarah. Yang buat bab Sahih Muslim itu, bab tentang bab ini, bab itu, bukan Imam Muslim. Imam Muslim tidak pernah buat bab dalam Sahihnya. Yang membuatnya adalah Nawawi rahimahullah. Beda dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, tabwibnya Bukhari, babnya Bukhari, Imam Bukhari yang buat. Dan itu fikih Imam Bukhari. Jadi kalau antum melihat fikihnya Bukhari, pendapatnya, lihat baca Sahih Bukhari, babnya itu pendapat Bukhari. Itu babnya dari beliau yang buat. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Pendapat Bukhari adalah berilmu dulu wajib sebelum beramal dan berucap. Beliau bawakan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah al-ayah. Ketahuilah wahai Muhammad bahwa la ilaha illallah. Pendapat Bukhari itu babnya dia buat. Nah, dalam Sahih Muslim Syarhun Nawawi ada babnya. Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim menyebutkan ketika Nabi beliau dalam Sahih Muslim disebutkan tentang hadits tentang kaki. Saya sengaja sebutkan ya supaya antum tahu oh memang ya terjatuh beliau ke dalam kekeliruan. Ketika Nabi sebutkan la tazalu jahannam yulqa fiha. Jahannam terus dilempar ke dalamnya penghuninya. Fataqulu hal mim mazid. Jahannam berkata, apakah ada tambahan? Kata Nabi SAW, hatta yad'u Rabbul Izzati qadamah. Fataqul qad. Kata Nabi SAW, sampai Allah Rabbul Izzah meletakkan telapak kakinya. Jahannam berkata, penuh. Apa dohirnya? Apa dohirnya? Apa yang antum dengar? Kenapa diam ini? Bahaya. Apa dohirnya? Sifat apa penyebutannya? Telapak kaki untuk Allah. Telapak kaki untuk Allah. Nawawi datang dalam syarahnya. Disebutkan pendapat bahwa yang dimaksud adalah Allah ciptakan makhluk yang namanya qadam. Coba. Allah ciptakan makhluk yang menutup jahanam itu namanya qadam. Jelas qadam itu telapak kaki untuk Allah, sifat. Itu zahir. Ini kan pemalingan ini. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati dan memaafkan. Itu salah satu contoh ya. Itu kita dapatkan ketika belajar, subhanallah. Belajar lewat Sahih Muslim disebutkan di situ. Oleh guru-guru kita dulu. Masih diaman belajar. Subhanallah. Itu orang kuat kaidah akidahnya dia pegang. Oh ini keliru ini jelas. Diingatkan. Ini ucapan keliru. Takwil ini jelas. Kok bisa? Ada makhluk cipta. Tidak mau menetapkan. Kenapa kamu tidak yakini qadam sesuai dengan bahasa Arab? Qadam telapak kaki selesai untuk Allah. Tapi ingat, laisa kamitslihi syai'. Selesai. Tapi itulah ayat taufik, hidayah, pemahaman dan seterusnya. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ya, ada beberapa lagi. Taib. Jadi intinya sekarang antum paham. Ya, Ahlus Sunnah sepakat di atas ini. Iya. Kata beliau, mereka mujmi'un alal iqrar. Apa itu iqrar? Menetapkan. Ya. Ucapan sebagian salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu iqrar wal imrar. Ini lebih ringkas lagi. Iqrar wal imrar. Apa itu iqrar? Yakini. Imrar, biarkan. Ini lebih ringkas lagi nih. Itu ada ya dalam buku-buku akidah. Jadi Ahlus Sunnah, madhab mereka dalam sifat iqrar wal imrar. Meyakini dan membiarkannya. Taib. Kata beliau mujibuna alal iqrar bis sifat. Menetapkan, meyakini sifat itu al-waridah yang datang. Kuliah semuanya. Fil Qur'anil Karim. Dalam Al-Quran. Yang mulia. Was sunnah. Apalagi wal imanu biha, mengimaninya.
wa hamalaha 'alal haqiqati la 'alal majaz. Dan mereka Ahlussunnah membawa makna itu, memahami makna itu 'alal haqiqah, sebagaimana hakikatnya yang disebutkan, bukan majaz. Tahu majaz? Majaz kalau bahasa Indonesia perumpamaan. Ada yang pernah sekolah SD? Ingat majaz hiperbola? Ada? Yang bilang tidak ada, berarti tidak ada sekolah. Ada majaz ironi ya. Majaz itu ungkapan atau perumpamaan. Saya ingat ya, kalau sama saya ingat majaz hiperbola menyebutkan sesuatu hidup yang mati seakan-akan hidup. Misalnya tanyalah rumput yang bergoyang. Majaz. Tidak ada rumput yang bicara bisa ditanya. Iya kan? Itu majaz. Ya perumpamaan lah. Perumpamaan kalau kita bahasa Indonesia kan pendekatan maknanya. Itu majaz. Dan majaz ini perlu dipahami. Majaz. Inilah salah satu hujjah. Salah satu alasan atau dalih. Ya. Orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Tangan, loh, kita kan bantah dia. Kenapa kalian katakan kekuatan? Kalian katakan kemampuan. Nah itu yadun tangan. Kata mereka, oh kamu belum paham. Yadun yang diinginkan adalah kekuatan. Allah pakai yadun, itu ungkapan majaz. Majaz. Sedikit-sedikit majaz. Sedikit-sedikit majaz. Allah turun majaz, yang turun malaikat. Hah? Allah tertawa, oh majaz. Yang inginkan Allah merahmati. Semua majaz. Dalih majaz. Ibnu Qayyim bantah mereka. Kata Ibnu Qayyim, al-majaz togut. Al-majaz togut. Seakan-akan sembahan selain Allah. Oleh ahlu takwil. Setiap ada ayat, majaz. Bukan itu maknanya, ini maknanya. Alasan saja bilang majaz. Untuk apa? Menghalalkan pembagaimanaan yang mereka datangkan. Iya kan? Membolehkan pembagaimana yang mereka datangkan. Tapi Ahlussunnah, ini bentuk penjagaan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjaga agamanya, ada Ahlussunnah yang jelaskan itu. Batil. Pembagaimanaan, takwil, apapun kalian katakan. Iya kan? Makanya di sini Ibnu Abdul Bar sebutkan bahwa mereka memahami hakiki, bukan majaz. Bukan ungkapan, perumpamaan. Illa annahum, tetapi mereka salaf, kata Ibnu Abdul Bar, la yukayyifun, tidak mentakyif, tidak membagaimanakannya. Ingat saya sudah jelaskan takyif, ya. Dua bentuknya takyif. Pertama, dihayalkan di pikirannya, tangan. Oh begini kayaknya tangannya. Dia menghayal, dia pikirkan, melayang-layang pikirannya. Takyif. Paham? Kedua, di antara bentuk takyif membagaimanakan adalah dia tentukan. Ya. Dia tentukan. Atau dia bertanya. Kalau tadi ditentukan dalam pikirannya, fi dzihni. Yang kedua, dia bertanya tentang sifat-sifat Allah. Bagaimanakah tangan Allah? Bagaimana pendengaran Allah? Bagaimana wajah Allah? Itu takyif. Dan dua-duanya haram. Jadi Ahlussunnah tidak mentakyif sedikit pun dari dalil-dalil itu. Tidak membagaimanakannya. Kadang bahasa takyif juga kadang sebagian ulama salaf yang mereka inginkan adalah takwil. Iya, takwil. Seperti ucapan Imam Ahmad tadi, amiruha kama ja'a bila takwil. Biarkan ayat itu, biarkan hadits itu imani tanpa takwil, tanpa pembagaimanaan. Maksud dalamnya takwil. Paham ya? Karena kalau didatangkan takwil, makna, ini maknanya. Itu maknanya. Itu pembagaimanaan. Takwil. Taib. Wala yahudduna. Dan mereka tidak membatasi. Mahdud. Ya. Tidak terbatas. Mereka tidak membatasi. Pada sifat-sifat tersebut, sifatan mahsurah. Ya. Mereka tidak membatasi sedikit pun. Sifat tertentu. Sifat yang terbatas. Masuk di dalamnya membatasi sifat-sifat Allah, dia batasi dalam pikirannya. Dia bentuk dalam pikirannya, pembentukannya. Tangan misalnya, oh begini. Berarti kamu batasi, begini panjangnya, begini bentuknya. Jelas ya? Itu takyif yang terlarang, haram. Intaha. Selesai kalamnya Ibnu
Abdul Bar rahimahullahu taala. Qala, ucapan lain dari salaf. Qala al-Qadi Abu Ya'la. Ini Al-Maliki semua ya, ini Abu Ya'la Maliki. Ibn Abdul Bar Maliki. Abu Ya'la Al-Maliki fi kitabi Ibtal Ta'wil. Ya, Ibtal At-Ta'wil, dalam kitabnya membatilkan takwil. Bantahan takwil. Kata beliau rahimahullahu taala, la yajuzu raddu hadhil akhbar. Tidak boleh, haram. Tidak boleh membantah khabar-khabar ini. Khabar-khabar apa? Tentang sifat-sifat Allahu Jalla wa Ala. Wala at-tasyaghul. Wala tasyaghul bi ta'wiliha. Dan tidak ada at-tasyaghul, sibuk. Ya. Sibuk untuk apa? Bi ta'wiliha, dengan membagaimanakannya, mendatangkan makna-makna. Tangan, kekuatan. Yang turun bukan Allah, malaikat, wahyu. Ad-dhahik, tertawa di situ dalam hadits bukan dhahik, bukan tertawa. Ya, tapi ingin membalas ridho. Coba lihat, dia makna-maknakan makna yang kadang ya orang-orang Asy'ari ini memaknakan sifat itu. Ikhwan, perhatikan baik-baik supaya jangan kita salah faham dari ucapan mereka, jangan terikut dan tertipu. Kadang mereka takwil sifat itu dengan mendatangkan konsekuensinya, bukan ya, atau dia datangkan konsekuensinya. Contoh, rahmat. Orang-orang Asy'ari menolak sifat rahmat dengan alasan rahmat itu ya dari yang lemah. Allah itu tidak lemah. Seperti misalnya ibu kepada anaknya, merahmati anaknya. Ya. Ya. Bapak kepada anaknya. Ya. Anak kepada orang tua yang sudah tua. Dan seterusnya, itu kelemahan. Ya, jadi dia kasihi, sayangi karena dia lemah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ditolak dari Allah Subhanahu wa taala sifat rahmat. Terus ayat-ayat Ar-Rahman, ayat nama Allah Rahim, kata rabbukum ala nafsir rahmah, Allah tetapkan untuk dirinya rahmat. Apa yang maknanya? Kata mereka rahmat itu adalah iradatus sawab. Allah ingin membalas pahala mereka. Ini kalau orang baca atau dengar, oh iya mantap. Allah rahmati, oh Allah ingin balas pahalanya. Oh betul. Hati-hati terkecoh. Sengaja didatangkan makna itu yang merupakan konsekuensi dari sifat rahmat agar tertolak dari Allah rahmat yang hakiki. Tidak ada merahmati Allah. Tidak merahmati itu Allah. Tidak ada rahmat Allah. Makanya didatangkan pemaknaan yang dekat dengan itu. Dari konsekuensinya. Paham? Dari konsekuensinya. Itu orang Asy'ariyah. Jadi mendatangkan takwil, sibuk mentakwilnya, sibuk mencari-cari. Ya. Wal wajib hamluha ala zahiriha. Yang wajib adalah membawanya kepada zahirnya. Sudah dijelaskan tadi makna zahir. Apa yang tersirat dalam konteks. Ya. Wa annaha sifatullah la tushbihu sifati sairil mausufina biha minal khalq. Kita imani bahwa itulah sifat-sifat Allah. La tushbihu. Tidak serupa dengan sifat-sifat sairil mausufin. Sifat-sifatnya seluruh makhluk. Yang juga makhluk memiliki sifat. Makhluk juga mendengar. Makhluk juga melihat. Makhluk juga berbicara. Ya. Makhluk juga bisa turun. Ya. Nah. Makhluk juga bisa naik ke atas. Semuanya. Kadang kita dengarkan sama dengan dalam sisi penyebutan, penamaan. Berbeda dalam hakikat tentang sifat itu. Semua sifat-sifat makhluk kurang. Penuh dengan kekurangan. Tidak ada yang sempurna dari makhluk itu.
Sifat-sifat yang mereka bersifat dengannya yang merupakan sifat pujian Allah yang berikan kepada mereka. Apapun itu. Faqidu syai' la yu'ti. Sudah kan disebutkan dalam kaidah. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberi. Paham? Kalian akui bahwa sifat-sifat makhluk itu dia tidak beli. Iya kan? Pendengaran makhluk, penglihatannya, iya, sifat-sifatnya dia tidak usahakan. Tidak pernah, iya, dia tidak punya kemudian dia Allah yang berikan. Allah yang ciptakan untuknya. Kalian akui itu. Kenapa kalian sholat? Kalian menolak sifat itu dari Allah. Iya kan? Pada makhluk kalian tetapkan. Pada Allah kalian nafikan. Berarti konsekuensi dari akidah kalian, makhluk lebih sempurna daripada Allah. Wahai Jahmiyah, wahai Mu'tazilah. Ya kan? Orang Jahmiyah kan menolak Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki wajah, tidak memiliki semuanya. Makhluk punya. Dan kalian akui Allah yang berikan. Ini kontradiksi ucapannya. Kaidahnya faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang tidak punya, tidak bisa memberi. Ya tidak? Baik. Jelas ya? Kata beliau wala ya'taqidu tashbiha fiha. Dan ahlus sunnah tidak meyakini tashbih, penyerupaan pada sifat-sifat itu. Lakin alama ruwiya anil imami Ahmada wasairil a'immah. Iya. Akan tetapi iya, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dan sebagian dan seluruh para imam. Iya. Selesai intaha naqala dzalika an Ibnu Abdul Bar wal Qadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawal Hamawiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil ucapan di atas Ibnu Abdul Bar dan Al-Qadi Abu Ya'la, ya. Syekhul Islam menukilnya dan membawakan dalam kitabnya yang agung Fatawal Hamawiyah, kitab yang sangat baik, ya, kitab akidah juga Fatawal Hamawiyah. Alhamdulillah kita sudah belajar ini di Yaman. Ini merupakan silsilah juga dari akidah. Jelas ya? Taib. Wa hadza huwal madhhabus shahih wa tariqul qawim al-hakim wa dzalika liwajhain. Sekarang ingat ya, kita masih membawakan 3 golongan manusia, ya, dalam memahami nas. Golongan pertama ahlu sunnah. Itu memahami sebagaimana zahirnya tanpa menyerupakan dengan makhluk dan mengimani sebagaimana datangnya. Dan ini kata beliau madhab yang benar, golongan yang benar, dan jalan yang lurus dan hikmah. Benar, adil. Dari 2 sisi. Kenapa ini yang benar? Mazhab salaf, metode salaf dalam beriman 2 sisi. Pertama, al-awwal. Sisi pertama, benarnya. Kenapa ini yang benar? Annahu tatbikun tamun lima dalla alaihi alkitab was sunnah min wujubil akhdhi bima ja'a fihima min asma'illahi wa sifatihi kama ya'lamu dzalika min man tatabba'ahu bi ilmin wa insaf. Pertama, kenapa ini yang benar? Kata beliau, karena ini adalah pengaplikasian. Ya? Pengaplikasian, tatbik, penerapan yang sempurna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi sallam, ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, telah ada untuk nabi itu, dari nabi itu untuk kalian wahai umat uswatun hasanah. Ya. Contoh yang baik. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian sudah melihat manusia, engkau sudah lihat manusia wahai Muhammad berbondong-bondong masuk Islam. Perintah Allah untuk Nabi, fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dan puji Rabbmu. Bihamdi rabbik wastaghfirhu. Mintalah ampunan untuk dari dosa-dosamu. Innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr. Ketika turun ayat ini, kata Aisyah, wa kana yukthiru. Wa kana Nabi SAW
yuksiru min du'aihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Muttafaqun alaih. Di riwayat tambahan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana yata'awwalul Qur'an. Ketika turun ayat ini kata Aisyah, maka dari situlah banyak dalam doa Nabi, dalam salatnya. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah dalam Sahih Muslim, Nabi baca di ruku dan sujudnya. Perbanyak baca. Doa apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maha suci berarti kan? Subhanak, fasabbih, bihamdi rabbika wastaghfirhu. 3 perintah. Tasbih, tahmid, dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Apa doa Nabi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Apa kata Aisyah di akhirnya? Di akhir hadits kata Aisyah, wa kana yata'awwalul Qur'an, adalah Nabi mengaplikasikan Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Turun ayat itu kata Aisyah, langsung banyak doanya Nabi SAW dalam ruku dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli. Kata Aisyah, wa kana ta'awwalul Qur'an. Nabi mengaplikasikan, merealisasikan perintah Al-Qur'an. Nah, ini Syekh sebutkan bahwa keimanan para salaf dengan metode seperti ini tatbikun tamun, pengaplikasian sempurna. Lima dalla alaihi kitab wa sunnah, sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Apa itu? Perintah Al-Quran yang diaplikasikan. Min wujubil akhdhi bima ja'a fihima, yaitu wajibnya mengambil, memahami, mengimani apa yang disebutkan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah, dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Iya, ini penerapan yang benar. Jadi subhanallah, kalau kita beriman jemaah sekalian dengan seperti ini keimanan kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Dari sisi ini dapat pahala. Ya kan? Mengaplikasikan Al-Qur'an. Perintah Allah dalam Al-Qur'an. Kama ya'lamu dzalika man tatabba'ahu bi ilmin wa insaf, sebagaimana itu difahami, diketahui bagi orang. Apakah semua pahami itu? Tidak. Man tatabba'ahu, bagi orang yang mencari, menelaah, membaca, mempelajari, bi ilmin wa insaf, dengan ilmu dan sikap adil. Bukan hawa nafsu dipakai, bukan karena ikut-ikutan orang teman, bukan. Baca dengan insaf, dengan adil. Hanya sekali lagi, faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kata Allah, siapa yang Allah tidak jadikan hidayah, cahaya dalam hatinya, tidak akan ada pernah hidayah dalam hatinya. Justru mereka orang-orang Asy'ariyah ini merasa benar. Dibantah, ada bantahan. Dibantah, ada bantahan. Ada syubhat. Makanya kewajiban kita pertama untuk diri kita, selamatkan akidah, pelajari, pahami apa kesepakatan para salaf, bagaimana metode mereka. Dapat syubhat, tinggalkan. Hari ini kita tidak bisa bantah, tinggalkan. Minimal selamatkan. Iya kan? Dengan belajar, bisa bantah itu. Mudah, tidak ada. Syubhat mereka seperti sarana laba-laba. Mudah dibantah. Kan begitu. Jelas ya? Hanya bagi orang yang memiliki ilmu. Ya, tapi minimal kita pahami akidah salaf dengan pemahaman yang benar. Pegang itu. Sebab itu menjadi modal kita. Ya, di alam barzakh. Pertanyaan tentang Allah, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Apakah pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sekedar Allah yang saya sembah? Selesai itu khalas? Selesai? Kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keagungan, kebesaran dan kemuliaannya? Tidak. Semakin dia pelajari tentang sifat-sifat Allah, semakin dia kenal keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu.
Itulah jawaban di alam barzakh. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Makanya sudah di dalam mukadimah kan, bahwa pelajaran tentang pembahasan seperti ini min syaraful ilm, semulia-mulia ilmu. Kenapa? Kaidahnya syaraful ilm syarafu ulumih. Kemuliaan ilmu itu dilihat kemuliaan isinya. Apa yang dipelajari? Tentang sifat-sifat Allah. Tentang Allah yang kita pelajari. Adakah yang mengalahkan kemuliaan Allah? Ya kan? Tidak ada. Berarti membahas, mempelajari yang seperti ini, mengulang-ulanginya, ya, adalah ilmu yang sangat agung. Terlebih lagi di zaman yang penuh fitnah, penuh syubhat, penuh kerancuan, sudah jauh dari kemurnian yang sebagaimana datang 14 abad yang lalu. Lebih-lebih lagi, ya, di zaman salaf subhanallah kita lihat bagaimana kuatnya mereka berpegang teguh dengan akidah seperti ini. Ya kan? Bagaimana fitnah di zaman Imam Ahmad khalqul Quran, bagaimana fitnah i'tizal di zaman Hasan al-Basri, bagaimana fitnah Murji'ah. Luar biasa fitnahnya. Sampai mereka, ya, sebagaimana saya pernah singgung di sini tentang Musaddad bin Musarhad al-Basri. Sampai mengirim surat kepada Imam Ahmad. Iya kan? Isi suratnya apa? Tuliskan kepada aku tentang akidah ahli sunnah. Tapi tidak kenal Imam Musaddad bin Musarhad. Guru semua kutubus sittah kecuali Imam Nasai. Imam Ahmad menangis ketika datang suratnya Musaddad. Dikirim dari Basrah. Isi suratnya apa? Permintaan dituliskan akidah ahli sunnah. Dibalas oleh Imam Ahmad. Sebelum dituliskan akidah di atasnya, Imam Ahmad membalas dan mengatakan bahwa orang ini, anak muda ini, itu Musaddad yang maksud, telah menganggap dirinya menghabiskan waktu dan hartanya di jalan Allah. Tapi belum berpegang teguh dengan akidah sunnah. Musaddad bin Musarhad malah melintang dalam mengambil hadis. Bukan tidak faham akidah ahlu sunnah, faham Musaddad. Paham. Hanya terjadi fitnah di tempatnya. Saking kuatnya syubhat i'tizal, syubhat khalqul Quran, Al-Quran adalah makhluk di tempat Musaddad, goyang Musaddad. Dan beliau tahu bahwa tempat kembali adalah kepada seorang guru yang akidahnya kuat. Ingat Imam Ahmad. Dikirimlah surat. Tidak masuk akal kalau Musaddad tidak tahu itu akidah ahli sunnah. Apa yang diriwayatkan itu hadits? Hadits. Ini Musaddad rawi. Kutubus sittah. Ada namanya dalam kutubus sittah menghiasi buku itu. Qala haddatsana Musaddad. Bukhari qala haddatsana Musaddad. Gurunya Bukhari Muslim. Pasti diriwayatkan hadits tentang akidah. Bukan tidak faham Musaddad, tapi kuatnya fitnah pada waktu itu. Ini zaman mereka. Bagaimana di zaman kita yang luar biasa fitnah. Buka YouTube sesat. Baring-baring di rumah yang sesat sudah. Iya kan? Buka sembarang orang ceramah. Apalagi kalau bicara tentang akidah seperti ini. Datang takwil, datang sana sini. Luar biasa syubhatnya. Iya kan? Seperti inilah metode Ahlussunnah dalam mempelajari. Taib. Dalil kedua, kita selesaikan ya. Dalil kedua, sisi kedua, kenapa akidah salaf yang benar, metode mereka yang benar. Ayuqal dikatakan innal haqqa. Masya Allah. Ini dalilnya logis, secara logika. Perhatikan. Innal haqqa imma ayyakuna fima qalahu salafu au fima qalahu ghairuhum. Paham? Hak itu, kebenaran itu hanya ada dua. Kalau bukan yang diucapkan oleh salaf, siapa para salaf di sini? Siapa yang diinginkan kalau kita itlakkan kata pendahulu kita? Siapa yang diinginkan? Sahabat dan orang yang mengikutinya, ya kan? Kalau dikatakan salaf berarti pendahulu, berarti sahabat. Kata beliau, kebenaran itu hanya ada dua. Kalau bukan diucapkan oleh para salaf, berarti diucapkan oleh selain salaf. Betul tidak? Iya kan? Taib. Wasani batil. Yaitu kemungkinan kedua. Yaitu diucapkan oleh selain salaf.
pasti batil. Iya kan? Masa ada yang lebih cerdas, yang lebih beriman, yang lebih benar daripada sahabat? Hah? Nggak masuk akal. Ya kan? Kata Nabi SAW, la tasbu ashabi, jangan kalian celah sahabatku. Lau anna hadum anfaqa misla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian celah mereka. Kalau kalian berinfak segunung Uhud dari emas, belum sampai setengah mud. Setengahnya, satu mud begini, setengahnya tidak sampai dengan sedekahnya sahabat. Ada yang mau mengalahkan sahabat? Hah? Makanya Ibnu Katsir mengucapkan satu ucapan yang sangat indah di dalam sebagian bukunya tentang amalannya sahabat. Kaidahnya, kata Ibnu Katsir, lau kana khairan lasabaquna ilai. Kalau itu kebaikan, pasti dan pasti mereka sudah dahului kami di atas itu. Selesai. Makanya lihat amalan kita, lihat apa yang kita yakini. Diyakini oleh sahabat tidak? Lihat akidah kita. Itu akidah sahabat tidak? Kalau kita yakini satu akidah yang sahabat tidak yakini, tanda tanya itu. Dari mana kau dapat? Adakah kamu dapat jalur lain dari jalur sahabat? Apa? Mimpi? Hah? Dapat apa? Wangsit? Hah? Dari langit ketujuh? Seton? Tidak ada. Jadi akidah, amalan, tidak ada. Pasti melalui sahabat. Iya kan? Jadi al-haq kalau bukan ada para sahabat, para salaf, kemungkinan kedua kepada selain sahabat. Dan kemungkinan kedua kata beliau batil. Ini wasani batil. Tinggal yang pertama berarti kemungkinannya ya. Kata beliau kenapa batil? Li'annahu yalzamu minhu ayyakuna salafu minas sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin takalamu bil batil tasrihan au dhahiran. Kenapa dikatakan batil kemungkinan kedua? Yaitu al-haq ada bersama selain salaf. Konsekuensinya, kalau itu yang ada, konsekuensinya adalah berarti para sahabat dan tabi'in, pengikutnya sahabat, berbicara dengan kebatilan. Secara jelas-jelas, dohir, tasrid atau dohir. Kalau kita katakan kebenaran atau al-haq ada pada selain salaf, berarti sahabat berbicara apa? Batil. Sahabat asal ngomong, ya kan? Sahabat dusta, sahabat sembarang bicara, dan ini batil. Ya, paham ya? Sudah selesai. Walam yatakallamu marratan wahidah, la tasrihan wala dhahiran. Atau sahabat tidak berbicara, tidak berbicara satu kali pun dengan kebenaran alladzi yajibu i'tiqadu. Ya kan? Tidak berbicara dengan kebenaran sebagaimana yang wajib diyakini. Paham? Wa hadza yastalzimu, atau yang beliau maksud mungkin sahabat tahu, tapi kenapa yang diucapkan kebatilan? Berarti sahabat tahu al-haq, dia sembunyikan. Yang dia ucap lain. Batil. Iya kan? Kalau dikatakan, itu konsekuensi. Kalau dikatakan kebenaran ada bersama yang diucapkan selain salaf. Terus sahabat, berarti kalau bukan dia memang tidak tahu, maka dia ucap dengan kebatilan, atau dia tahu disembunyikan. Dua-duanya haram. Iya kan? Konsekuensi dua-duanya ini batil. Baik. Wa hadza yastalzimu ayyakunu imma jahilina bil haqq wa imma alimina bihi lakin katamuhu. Nah, ini dia. Dan konsekuensi itu berarti dua konsekuensinya. Imma ayakunu imma jahilin. Konsekuensinya adalah ayakunu imma jahilin. Pertama, mereka jahil, tidak tahu al-haq, wa imma alimina bihi. Atau kemungkinan kedua, mereka tahu, lakin katamu. Mereka sembunyikan. Wakilahuma batilun, dan kedua-duanya adalah kebatilan. Wa butlanul lazim yadullu ala butlanil manzum. Kebatilan konsekuensi adalah, ini kaidah ya. Kebatilan konsekuensi menunjukkan batilnya kalimat yang menjadi yang dikonsekuensikan. Kan ada kalimat, ada konsekuensinya. Misalnya dia ucapkan A, konsekuensinya B. Ya. Kalau konsekuensi sudah batil,
kaidahnya pasti ini batil. Iya kan? Karena dia terhasilkan dari yang batil. Sesuatu yang batil, ya, konsekuensinya berarti al-malzum batil. Misalnya, ya, mereka katakan Allah di mana-mana. Konsekuensinya Allah di tempat sampah. Ya kan konsekuensi. Iya. Kau mau aku itu tidak, ini konsekuensi ucapanmu. Jelas? Mereka katakan Allah di mana-mana, fi kulli makan. Konsekuensinya Allah di WC, tempat sampah. Ini kan batil. Berarti ucapan Allah di mana-mana batil. Kenapa? Konsekuensinya batil. Seperti itu. Nah ini konsekuensinya tadi itu. Sahabat tahu dia sembunyikan. Atau sahabat tidak tahu. Dua-duanya batil. Berarti konsekuensi apa yang terhasilkan dari situ tadi apa? Al-haq diucapkan oleh selain sahabat. Itu batil. Paham ya? Fata'ayyana. Maka jelaslah, nampaklah. Ayyakunal haqqu fima qalahu salaf. Duna ghairihim. Maka jelaslah di sini berarti ya kebenaran itu apa yang diucapkan oleh para salaf, bukan selainnya. Kecuali kalau selain para salaf mengucapkan seperti yang diucapkan para salaf, benar. Berarti kita katakan dia pengikut salaf. Tapi kalau diucapkan oleh selain salaf ini tidak sama dengan ucapan salaf, tidak sama dengan ucapan sahabat dan orang yang mengikuti mereka, pasti batil. Jelas ya? Dan inilah metode mereka dalam beriman. Taib. Insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Di sini akan disebutkan qismu tsani, jenis atau golongan yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.